kami sekeluarga akan mempersembahkan puji-pujian kiranya menjadi berkenan bagi saudara-saudaraku dan menjadi berkat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudara-saudaraku, segenap warga GKJ Bandung, salam sejahtera. Berjumpa kembali dengan Pendeta Windu Prihatmoko Hadisasono, Pendeta GKJ Kertanegara, dan juga melalui kesempatan yang sangat baik seperti saat ini, saya menyampaikan salam sejahtera dari segenap warga GKJ Kertanegara Semarang. Kiranya damai sejahtera Allah senantiasa ada di tengah-tengah kehidupan umatnya, baik di GKJ Bandung maupun di GKJ Kertanegara. Saudara-saudaraku yang mengasihi dan dikasihi Tuhan, saya akan mengajak kita semua untuk berdoa sebelum membaca Alkitab Sabda Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami di sorga, sungguh kami semua mengucap syukur terima kasih. Situasi dan keadaan bangsa kami yang sedang prihatin seperti saat ini menumbuhkan berbagai cara untuk kami tetap dapat bersekutu bersama dengan Tuhan, bersama dengan segenap anggota keluarga. Oleh sebab itu, di tengah-tengah kesusahan ini pun kami menaikkan puji-pujian dan syukur kepada Tuhan. Sungguh sangat baik Tuhan kepada kami. Dan saat ini kami akan sejenak
membaca Alkitab Sabda Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudaraku, sebagai dasar dalam sapaan keluarga seperti saat ini, saya akan membaca sebagian kecil dari Sabda Tuhan di dalam kitab Imamat pasal 16 ayat yang ke-6 demikian. Kemudian Harun harus mempersembahkan lembu jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa baginya sendiri, dan dengan demikian mengadakan pendamaian baginya dan bagi keluarganya. Amin. Saudara-saudaraku, kitab Imamat adalah bagian dalam perjanjian lama yang seluruhnya berisi peraturan-peraturan, hukum-hukum yang sangat ketat. Di sana-sini memang ada catatan sejarah, ada catatan tentang karya-karya Allah. Namun semua itu difokuskan pada hukum. Seperti kita ketahui bahwa hukum sangat ketat, apalagi menyangkut hukum seorang imam. Mengatur imam, bagaimana seorang imam itu harus punya dedikasi, disiplin, dan juga komitmen serta konsistensi yang ketat. Karena posisinya berada di antara Allah dan manusia. Seorang imam berdiri di tengah-tengah, dan karena posisinya sangat penting, sangat mulia ini, maka kitab Imamat mengatur bahwa seorang imam memang harus punya integritas yang jempolan. Seorang imam harus disiplin mengikuti semua aturan. Ia juga harus cermat, ia harus teliti dan menjadikan seluruh peraturan, hukum-hukum itu menjadi bagian tidak terpisah dari kehidupannya, supaya muncul suatu identitas dalam diri sang imam atau orang-orang yang ditahbis sebagai imam. Identitas itu harus dilakukannya dengan penuh kesadaran dan dilaksanakan dengan kesetiaan, sepenuh hati. Dan juga yang penting adalah cinta kepada Tuhan dan cinta kepada sesama. Karena dia harus menjadi perantara Tuhan dan manusia. Dari pihak Tuhan ia harus memberkati umat. Sedangkan dari pihak manusia, ia mengucapkan doa, memohon pengampunan kepada Tuhan, lalu juga mengadakan pendamaian. Jadi betapa pentingnya seorang imam, dan memang itu harus diatur dalam suatu ketetapan yang tegas mengikat, supaya terbangun di dalam diri seorang imam suatu mentalitas, watak atau karakteristik yang juga jelas. Saudara-saudaraku, apa yang sudah saya sebutkan tadi, bukankah itu juga diperlukan untuk menjalani kehidupan suatu keluarga? Orang menikah, mengambil keputusan untuk hidup bersama dengan pihak lain. Apakah kemudian ia punya cita-cita bahwa pernikahannya membentuk keluarga itu hanya semusim atau hanya beberapa musim? Tentu tidak, toh. Nah, disinilah seringkali pasangan-pasangan itu membutuhkan satu patokan yang kuat, satu patokan yang bisa menjadi dasar buat dia memiliki sikap dasar
ketika memasuki bahkan menjalani kehidupan berkeluarga. Nilai-nilai yang terdapat di dalam kitab Imamat yang membentuk satu karakter imam ternyata bisa kita pakai untuk membangun kehidupan berkeluarga, untuk mempertahankan dan melestarikan suatu keluarga. Saudara-saudaraku, saya mengambil contoh saja, misalnya dalam hal disiplin. Sebagai seorang anggota keluarga, misalnya sebagai seorang ibu, dia harus juga punya disiplin toh. Bagaimana mungkin seorang ibu tidak disiplin menjaga, merawat, mendidik anak-anaknya, lalu juga mengasihi suaminya. Begitu pula sebagai seorang ayah, bagaimana ia harus disiplin dalam hal menjaga nilai-nilai keluarga yang sudah disepakati, mempertahankan cinta kasihnya kepada istri, kepada anak-anak, kepada keluarga itu. Kalau ia tidak disiplin, maka ia tidak akan dihormati sebagai seorang ayah, sebagai seorang anak. Ia juga harus dengan disiplin mengasihi orang tuanya, menuruti orang tuanya, dan konsekuen, konsisten. Nilai-nilai yang ada di dalam hukum imamat itu berguna juga untuk suatu keluarga. Ketelitian, kecermatan, ini juga menjadi kebutuhan dasar buat setiap keluarga. Saya rasa apa yang tertulis di dalam kitab Imamat dan sejenak tadi kita baca, lalu sejenak kita angkat maknanya secara ringkas dan ringan, itu bermanfaat untuk kita semua. Kita bisa mengajak anak-anak, kita bisa mengajak setiap anggota keluarga untuk meyakini dengan konsisten dan konsekuen bahwa Allah turut bekerja di dalam kehidupan setiap keluarga. Kita bisa membuka banyak contoh-contoh dalam perjalanan kehidupan keluarga kita masing-masing. Kita bisa bercerita kepada anak-anak bahwa Allah sangat baik. Tuhan yang mengasihi keluarga kita. Ketika kamu dalam kondisi demam, ayah ibumu sedang bingung, kami semuanya bisa berdoa. Ternyata Tuhan memberikan kesembuhan dan sehat untuk kamu. Jadi inilah rasa syukur, itu perlu diceritakan kepada anak-anak. Bercerita tentang kebaikan Tuhan, bercerita tentang keinginan Tuhan, supaya itu terjadi dalam kehidupan kita. Dan itu harus dilakukan dengan konsekuen, konsisten, dan terintegrasi, menyatu dengan kehidupan kita. Imam Harun, walaupun sedang dalam kondisi duka cita karena anak-anaknya meninggal dunia, Imam Nadab dan Imam Abihu mendadak dipanggil Tuhan, tetapi dalam duka citanya itu ia terus-menerus melaksanakan tugas imamatnya. Jadi kondisi apapun, terutama dalam situasi wabah coronavirus 19 ini, tidak akan mempengaruhi cara kita merespon karya Allah, sekaligus bersyukur kepada Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati ibu, bapak, dan saudara sekalian. Saya Pendeta Windu Prihatmoko Hadisasono mengucapkan salam sejahtera. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Amin.